Untuk memiliki uang dan waktu, kita harus membangun aset. Selamat siang Indonesia. Nah, Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Willianto SE. Saya berasal dari kota Pekanbaru dan latar belakang saya adalah seorang mantan. Dulu saya seorang direktur perusahaan Springbed. Saya dapat reward sepeda motor gratis dari Tiens, kemudian family car, luxury car, cash reward, yacht, itu dia. Nah, saat ini saya masih di rumah. Saya di rumah saya di Pekanbaru, Riau. Saya bersyukur sekali kami masih bisa membangun aset kami bersama TNC dan One Vision. Padahal dengan kondisi pandemik saat ini, kami merasakan bahwa di luaran sana banyak sekali bisnis yang hari-hari ini sudah drop, bahkan mati. Tapi kami justru bertahan dan semakin besar. Bahkan omset terus naik. Dan hari ini terbukti, saya sebelumnya masih One Diamond, dan per hari ini resmi naik to Diamond Gold Line Indonesia. Wow, luar biasa. Baik. Hari ini saya akan berbagi dengan Anda satu informasi tentang pengalaman kami dalam menjalankan bisnis ini. Hari ini saya akan bawakan satu materi berjudul tentang mengapa harus sukses. Nah, Bapak Ibu semua, banyak orang nggak mengerti mengapa harus sukses. Nah, baik Bapak Ibu, saya akan mulai dengan sharing PowerPoint saya kepada Bapak Ibu semua. Anda bisa lihat di layar, judulnya mengapa harus sukses. Ada 4 alasan. Saya akan mulai dari 3 pertanyaan ini. Apa arti sukses? Banyak orang yang sudah selesai kuliah pun, bahkan sudah bekerja, tidak menangkap juga makna sukses yang sesungguhnya. Jika hari ini Anda bisa menangkap arti sukses, saya percaya Anda pasti cari sukses itu. Yang kedua, apakah sukses itu penting? Banyak orang yang menganggap sukses itu tidak penting. Tapi yakinlah, sukses itu menurut saya sangat penting. Sama, jika hari ini, lewat seminar ini yang kami bagikan informasi buat Anda, jika Anda menemukan bahwa sukses itu ternyata penting, saya percaya Anda akan mengejar sukses itu. Baru yang ketiga adalah, mengapa Bapak Ibu Anda harus sukses? Ini yang mau saya sampaikan. Menurut Anda, mengapa ya saya masih sukses? Menurut saya yang pertama karena orang yang melahirkan kita, yaitu orang tua. Bapak Ibu, kita harus sukses. Kenapa? Karena kita harus bahagiakan orang tua kita. Jangan bahagiakan orang tua kita ketika mereka sudah tiada. Tapi justru kita harus bahagiakan orang tua kita ketika mereka masih hidup. Berikan yang terbaik buat mereka. Apapun yang menjadi impian mereka, mari biarlah kita bisa bahagiakan mereka. Yang kedua, keluarga. Saya percaya Bapak Ibu, buat Anda yang saat ini sudah berkeluarga, ataupun yang belum berkeluarga, lihat, keluarga adalah orang-orang yang memperjuangkan Anda. Doa mereka, usaha mereka hanya ingin satu, mereka ingin kita sukses. Benar? Itu alasannya. Yang ketiga, lingkungan. Nah, Bapak Ibu, apakah Anda senang dengan lingkungan yang selama ini meremehkan kita, mentertawakan kita, bahkan dengan kondisi keluarga kita yang sudah beberapa generasi tidak ada perubahan, katakan mungkin tidak punya ekonomi yang lebih baik, tidak punya mobil dan sebagainya. Bapak Ibu, kita perlu melakukan satu terobosan karena hidup hanya sekali. Tentu kita mau beri yang terbaik. Itu alasannya. Yang keempat, bangsa dan negara. Bapak Ibu, kita tahu kondisi negara saat ini banyak sekali bencana yang terjadi. Jadi Bapak Ibu, banyak orang yang memerlukan uluran tangan kita. Mana tahu Bapak Ibu, lewat keberhasilan Bapak Ibu, lewat kesuksesan kita bisa memberikan sumbangsi buat negara kita, buat rakyat, buat masyarakat, buat teman-teman yang membutuhkan. Wow, ini sangat indah sekali. Nah, Bapak Ibu semua, muncul satu pertanyaan, mengapa kita tidak bisa sukses? Mengapa begitu banyak orang mempertanyakan sukses itu ternyata sulit, hanya punya orang tertentu. Kalau kami nggak bisa bro, gitu ya. Bapak Ibu, ternyata di akhir hidup
makin hari makin besar. Bapak Ibu boleh lihat, orang jual nasi goreng naik, lontong sayur naik, nasi padang pun naik, semua naik. Beras apalagi udah jelas naik. Tetapi pemasukan atau income kian hari kian kecil. Benar ya? Bapak Ibu boleh lihat, bahkan banyak orang yang menjadi pengangguran saat ini nggak ada kerjaan. Nah, saya memberikan satu ilustrasi singkat aja Bapak Ibu. Pemasukan ini saya ibaratkan seperti keran. Keran yang mengeluarkan air. Biaya hidup seperti ember-ember ini. Pada waktu kita masih bayi, ibu kita cukup memberi susu cukup. Kita belum perlu uang jajan yang banyak. Uang jajan kita ya susu. Pada waktu kita sudah sekolah SD mungkin, pemasukan orang tua kita sama. Satu keran air juga. Tapi ember yang harus diisi air makin banyak. Uang jajan, kesehatan, pendidikan. Kian hari juga kian mahal. Ketika kita beranjak dewasa, bahkan nanti setelah kita mulai menikah, pemasukan juga masih sama. Tetapi lihat, kebutuhan dapur, listrik, kuota internet, pendidikan, cicilan rumah, bahkan mungkin Anda masih sewa, kesehatan dan sebagainya, kian meningkat. Yang terakhir, ketika kita tua, udah menikmati masa tua, penghasilan tetap masih begitu juga. Sedangkan keran yang diisi juga sama, bahkan makin banyak, yaitu yang terakhir, keran terbesar, yaitu biaya medis. Semua orang pada satu ketika akan tua dan sakit. Harus perlu yang namanya biaya pengobatan. Bapak Ibu, sudahkah Anda memikirkan masa depan Anda? So, hari ini, kita lihat, begitu banyak orang akhirnya stres melihat biaya bulanan ini. Jadi apa yang Anda harus lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Ada orang mengatakan mengencangkan tali pinggang. Mulai minggu ini nggak usah makan nasi goreng. Mulai minggu depan jangan belanja-belanja di luar. Oh, nggak bisa Bapak Ibu. Namanya kebutuhan tetap harus berjalan. Ya sudah, mengandalkan pinjaman. Waduh, Bapak Ibu, kalau kita mengandalkan pinjaman untuk menaikkan penghasilan, itu sama dengan orang mengatakan bahwa gali lubang, tutup lubang. Berikutnya, atau mendapatkan pekerjaan tambahan. Lihat, orang bekerja yang tadinya tangan 2 menjadi 6. Orang yang tadinya kerja 10 jam, kerja mungkin 18 jam dan sebagainya. Untuk mendapatkan yang namanya penghasilan tambahan. Tapi nggak bisa juga Bapak Ibu. Akhirnya, apakah ini semua menyelesaikan masalah? Ternyata tidak. Orang bisa stres menghadapi hidup ini. Rasanya hidup ini kok nggak indah-indah amat gitu. Ya karena penghasilan kita bermasalah. Nah hari ini, begitu banyak orang yang sudah bertahun-tahun hidupnya nggak berubah-berubah, dan seperti orang yang lari di atas treadmill ini, nggak berubah-berubah juga. Jadi Bapak Ibu, hari ini lewat presentasi yang dibagikan oleh Pak Aliudin tadi, kami mau bagikan dengan Bapak Ibu semua adalah apa yang harus kita lakukan, apa yang harus Anda lakukan. Perbesar kerannya, bangun aset. Robert T. Kiyosaki dalam bukunya The Cash Flow Quadrant, beliau mengatakan, untuk memiliki uang dan waktu, kita harus membangun aset. Bapak Ibu, kita nggak punya waktu yang banyak. Kalau Anda pikir-pikir ya, sekarang ini, suatu hari kan pasti RIP ya, meninggal. Kapan kira-kira Anda mau menikmati kebebasan uang dan waktu? Nah, Anda hanya punya waktu sekian untuk menikmati freedom ini. Oleh sebab itu, mari hari ini lewat sharing singkat ini, pastikan Bapak Ibu mengambil sebuah keputusan untuk bergabung bersama kami. Karena Tianxi dan One Vision akan merubah masa depan Anda. Dari tadinya bukan siapa-siapa, belum dapat apa-apa, keluar dari Tianxi dan One Vision, Anda akan menjadi orang yang sukses. Karena bisnis Tianxi hebat. Jika Anda bergabung bersama kami, Anda pasti menjadi hebat. Ini saya, Bapak Ibu, latar belakang saya mantan direktur perusahaan Springbed. Ini alasan saya membangun bisnis ini. Yang pertama, orang tua saya almarhum. Saya dari awal tekad untuk membangun bisnis ini adalah ingin membahagiakan mama saya tercinta. Tidak ada yang lain. Hanya itu tadinya. Yang kedua tentu istri dan anak-anak, keluarga saya. Ketiga adalah saya memang nggak suka juga karena dari kecil kami memang miskin. Rasanya kalau miskin itu memang nggak enak karena keluarga atau tetangga atau lingkungan banyak yang memang nggak memandang kita. Jangankan memandang, lihat aja nggak mau. Nah Bapak Ibu, lewat usaha ini kami mengalami perubahan yang sangat signifikan. Diawali dari kami melihat sebuah majalah, yaitu rekan kami, sahabat kami, Bapak Louis Tendean, di sebuah majalah. Lewat majalah ini saya juga kaget, orang yang tadinya
hanya seorang mahasiswa biasa, tiba-tiba kok berubahnya luar biasa. Bisa punya BMW seri 6 waktu itu ya, di tahun itu beliau dinobatkan sebagai miliarder muda di bisnis network marketing di Indonesia. Saya sangat tertarik sekali Bapak Ibu. Akhirnya saya memilih untuk bergabung bersama Pak Happy dan Pak Louis. Kami mulai bangun. Di awal kami bangun dari rumah seperti ini Bapak Ibu. Tidak perlu waktu lama, hanya dalam 1-2 tahun kehidupan kami berubah. Dari satu rumah kami punya rumah yang kedua, rumah yang ketiga, rumah keempat, rumah kelima, dan seterusnya. Kami punya studio musik di rumah, kami bisa jalan-jalan ke luar negeri, 32 negara Bapak Ibu. Ini foto-foto jalan-jalan ke luar negeri bersama keluarga dan kami pada waktu liburan bersama TNC dan One Vision. Ini waktu ke Australia, ini waktu ke Swiss, waktu ke Monaco, ini waktu ke Yerusalem. Kemudian kami bisa jalan-jalan ke Mesir, naik unta bro, kemudian ke Yordania. Jadi Bapak Ibu, intinya masa depan kita ditentukan dengan apa yang kita mulai hari ini. Dan bersama TNC dan One Vision Bapak Ibu, kita bisa merajut asa menggapai impian kita bersama. Ini foto menarik, saya sangat suka sekali karena saya bawa keluarga bersama anak-anak, istri, dan ayah ibu mertua untuk jalan-jalan ke China. Dan ini semua gratis. Pada waktu itu ibu saya nggak kurang sehat, jadi nggak bisa ikut. Terus kemudian kami juga ke Thailand, gratis bersama-sama sekeluarga. Wow, Bapak Ibu, kehidupan yang menarik, ada kehidupan yang jalan-jalan bersama dengan keluarga tercinta. Setuju? Berikutnya adalah jalan-jalan bersama orang yang kita cintai, yaitu istri. Foto ini saya suka sekali Bapak Ibu, karena bersama istri kami membangun usaha ini, kami boleh melihat bahwa lewat TNC dan One Vision, kami meninggalkan usaha kami yang lama, di mana kami hanya seorang karyawan. Lewat usaha ini kami bisa hidup bebas uang, bebas waktu. Punya kehidupan yang sangat berkualitas. Berikutnya, ini adalah kartu kami, Anda lihat sudah ngerti lah ya. Kami menjadi nasabah prioritas di 3 bank, BRI, Bank Mega, dan juga BCA. Bapak Ibu, prioritas itu Anda mendapatkan pelayanan spesial, pelayanan utama di bank-bank yang saya sebutkan ini. Ini mobil-mobil kami, semua baru, yang CR-V terbaru juga kami punya. Dan saya juga barusan beli tanah, memang rencana mau bangun rumah impian di tahun ini, dalam on the progress ya, lagi desain. Ini tanah cukup luas, sebesar lapangan sepak bola, Anda bisa bayangkan. Ya tentunya rumah yang ada kolam renang, rumah yang menjadi kehidupan kami yang boleh kami nikmati bersama keluarga tercinta. Bapak Ibu, saya mengajak Anda untuk beberapa waktu ini, untuk bersama-sama merenungkan. Bayangkan ini foto Anda bersama keluarga Anda. Lihat senyuman daripada keluarga Anda. Biarlah mereka tersenyum pada waktu Anda berjuang atau Anda sukses. Percayalah, senyuman mereka itu begitu berharga. Hari ini, saya mengajak Anda berpikir untuk 2 menit ke depan. Jika Pak Ali tadi mengatakan modal, kurang lebih 3 juta rupiah kita mengambil membership silver. 500.000 untuk alat bantu, saya sebutkan kira-kira 3,5 juta. Besar atau kecil? Mungkin Anda mengatakan besar Pak Willy. Baik, kalau Anda mengatakan ini besar, saya memberikan Anda sebuah lingkaran yang cukup besar. 3,5 juta. Tapi Bapak Ibu, kalau dipikir-pikir, 3,5 juta untuk membangun sebuah usaha, mau bangun usaha apa Pak? Tambal ban aja 5 juta. Buka kedai makan 10 juta nggak cukup. Mau buka toko bangunan, apalagi 50, 100 juta pun nggak cukup. Anda akan merasakan, oh ternyata 3,5 juta bisa bangun usaha yang potensinya bisa dapat 65 juta, seperti presentasi Pak Ali tadi, berarti 3,5 juta sangat kecil. Tambah lagi Bapak Ibu, bisa wujudkan impian Anda. Jalan-jalan ke luar negeri, wujudkan rumah impian, mobil impian, bahagiakan keluarga, bisa memberikan sumbangan, menolong orang-orang yang bencana Bapak Ibu. Rasa saya, rasa Anda juga pasti sama. 3,5 juta menjadi lebih kecil lagi. Baik Bapak Ibu, hari ini bagi Anda yang serius, yang mengambil sebuah keputusan, saya mengucapkan selamat datang di masa depan Anda. Saya mengajak Bapak Ibu semua untuk bersama-sama menghadapi tantangan apapun yang ada di depan ini.
Apakah Bapak Ibu tidak ingin mengubah gunjingan menjadi sebuah pujian? Apakah Bapak Ibu tidak ingin melihat keluarga Anda tersenyum bahagia? Apakah Bapak Ibu tidak ingin menjadi uluran tangan buat orang-orang yang membutuhkan? Jika Anda masih bisa berpikir, berarti Anda masih punya kesempatan untuk sukses. Sekali lagi, jika Anda masih bisa berpikir, Anda masih punya kesempatan untuk sukses. William V. Cross mengatakan, pertarungan adalah milik orang-orang yang gigih. Karena itu jangan biarkan keadaan mengalahkanmu. Bapak Ibu, jadilah orang-orang yang gigih. Jangan izinkan keadaan apapun mengalahkan Anda. Hari ini walaupun pandemi, sekali lagi TNC dan One Vision terus berkibar dan memberikan banyak sekali bukti buat Bapak Ibu semua. Pada intinya, milikilah alasan yang cukup, milikilah alasan yang kuat, milikilah alasan yang banyak, di mana Anda mau memulai usaha ini. Harapan saya, Anda mempunyai kehidupan yang sukses. Harapan saya, Anda bisa bergabung bersama dengan TNC dan One Vision. Para pengundang Anda, mereka yang membagikan link ini kepada Anda, saya percaya mereka adalah orang-orang yang siap membantu Anda untuk sukses bersama-sama dengan kami. Akhir kata, percayalah kepada Tuhan. Ketika segala sesuatu tidak berjalan seperti yang kamu inginkan, percayalah, Tuhan telah merencanakan sesuatu yang lebih baik untukmu. Sesuatu yang terbaik untukmu ke depan. Dan saya pastikan, bisnis TNC dan One Vision adalah masa depanmu. Adalah harapanmu. Adalah impianmu. Yang akan mewujudkan kehidupan Anda yang berkualitas 1, 2, 3 tahun ke depan. Selamat bergabung bersama kami. Welcome with our business TNC and One Vision. Selamat berjuang dan wujudkan impian Anda bersama keluarga besar TNC One Vision. Selamat sore dan sukses buat Anda semua.